Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 126. Wu Baiyu duduk terpuruk di tanah, menatap kosong ke arah monster di depannya. Tingginya hampir 3 meter, hanya dengan tulang ramping di sekujur tubuhnya, terbungkus lapisan kulit hijau kering. Kepalanya cacat, hanya bola mata besar berwarna merah yang tergantung di atasnya, dan di bawah bola mata terdapat mulut dengan gigi menghadap keluar, sangat tajam dan berkilau karena cahaya dingin. Struktur kerangkanya sangat bengkok dan terlihat sangat tidak terkoordinasi. Anggota tubuhnya memiliki cakar yang sangat tajam dan besar, serta cakar tersebut memiliki kuku yang setajam belati. Dan punggungnya memiliki lusinan taji tulang yang sangat tajam. Monster ini mengeluarkan bau mayat yang membusuk, dan diselimuti aura kematian yang cukup sulit ditembus. Apakah ini makhluk bawah tanah? Wu Baiyu membuka matanya lebar-lebar dan menatap monster di depannya, dengan hanya rasa takut di matanya. Pada saat ini, mata monster itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah batu giok hitam, dan kaki belakangnya menggores tanah. Wu Baiyu gemetar. Wus! Saat berikutnya, monster ini bergegas ke depan Wu Baiyu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Wu Baiyu sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dan mundur berulang kali. Namun monster itu tidak melakukan apapun padanya, ia hanya berdiri tidak jauh di depannya, dengan kaki depannya tergantung di depannya. Melihat monster itu tidak menyerangnya, Wu Baiyu menghela nafas lega, sekaligus teringat penjelasan tentang lingkaran sihir ini. Makhluk bawah tanah ini dipanggil olehnya dengan darahnya, dan garis keturunan mereka terikat. Dengan kata lain, monster ini akan mengakui Wu Baiyu sebagai tuannya dan mematuhi perintah Wu Baiyu. Wu Baiyu berdiri dengan gemetar, melihat sekeliling dan melihat sebatang pohon besar tidak jauh dari situ. Hancurkan pohon besar itu, Wu Baiyu menunjuk ke pohon besar itu dan berkata. Kemudian, dia menunggu dan melihat monster itu. Monster itu melihat ke arah yang dia tunjuk, dan detik berikutnya, dia berlari menuju pohon besar. Ledakan! Monster itu menampar batang pohon besar itu dengan cakarnya. Batangnya patah menjadi 2 dan pohon itu roboh. Melihat pemandangan ini, ketakutan di wajah Wu Baiyu perlahan berubah menjadi kebanggaan, dan akhirnya dia tidak bisa menahan tawa setinggi langit. Hahaha. Fang Yu, tunggu saja sampai mati. Aku harus mendapatkan kembali semua yang hilang. Di pagi hari, Fang Yu melihat buku yang baru dibeli. Di sebelahnya, Tang Xiaoro sedang mengerjakan soal ulangan matematika. Dia memandang Fang Yu dari waktu ke waktu, menunjukkan keraguan dan keraguan untuk berbicara. Sementara Fang Yu meletakkan tangannya dan minum air, Tang Xiaoro segera bertanya, Fang Yu, apa hubunganmu dengan Xia Tinghe itu? Fang Yu menyesap air, menatap Tang Xiaoro, dan berkata, hubunganku dengannya sama dengan hubunganku denganmu. Ah! Setelah mendengar ini, ekspresi Tang Xiaoro berubah dan hatinya tenggelam. Berapa lama Xia Tinghe dipindahkan ke sekolah ini, dan statusnya di hati Fang Yu sebenarnya sama dengan teman sekelasnya? Itu artinya tidak masalah, tambah Fang Yu. Tang Xiaoro tertegun sejenak, lalu dia mengertakkan giginya dengan marah dan berkata dengan marah, aku membawakanmu sarapan setiap hari, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak ada hubungannya denganmu? Sarapan itu karena kamu kalah taruhan denganku kan, kata Fang Yu. Lalu, wajah Tang Xiaoro memerah dan dia masih ingin berdebat. Tetapi saat ini, Fang Yu sudah menoleh dan melanjutkan, tidak lagi memperhatikan Tang Xiaoro. Setelah peringatan kemarin sore, Fang Yu tidak melihat Xia Tinghe lagi hari itu. Sepertinya untuk menghadapi gadis-gadis menyebalkan ini, kamu harus menggunakan cara yang begitu kejam. Memalukan, tapi bermanfaat. Sepulang sekolah, Fang Yu berjalan keluar dari gerbang sekolah dan bersiap pergi ke kebun sayur. Saat ini, dia menerima telepon dari Jirumei. Tuan Fang, orang besar menghubungi saya dan mengatakan dia ingin meminta bantuan Anda, dan hadiahnya adalah ramuan dalam monster. Tembakan besar.
Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang dia ingin aku lakukan untuknya. Dia bilang dia tidak bisa membicarakan hal ini sampai kita bertemu. Apakah Anda tertarik, Tuan Fang? Obat mujarab dalam binatang iblis. Semakin mendekati level 10.000, semakin mendesak perasaan Fang Yu. Sekarang Fang Yu hanya berjarak 170 level dari level 10.000, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan ramuan dalam monster itu. Aku bisa bertemu dengannya, kata Fang Yu. Oke, aku akan menceritakan hal besarnya, kata Jirumei. Setelah menutup telepon, Fang Yu berjalan perlahan ke kebun sayur. Pukul 20.20, Fang Yu datang ke rumah Ji. Peluang besar itu sedang menunggu Fang Yu di sini. Memasuki aula, Fang Yu melihat seorang lelaki tua duduk di sofa. Ternyata itu adalah Xia Heguang. Ketika dia menerima telepon dari Jirumei sore ini dan mendengar Jirumei menyebutnya sebagai orang penting, Fang Yu tahu bahwa orang yang mencarinya adalah Xia Heguang. Dia awalnya enggan berurusan dengan orang-orang dari militer, tetapi demi alkimia batin monster, dia tetap datang. Baginya, meningkatkan budidaya adalah hal terpenting saat ini. Ketika Xia Heguang melihat Fang Yu, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Fang, kita pernah bertemu sebelumnya. Fang Yu mengangguk dan berkata, tidak hanya itu, aku juga telah bertemu cucumu beberapa kali. Xia Heguang terkekeh dan berkata, saya membiarkan Ting He dekat dengan Anda hanya untuk bertemu Tuan Fang. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Jika kamu telah membicarakan ramuan dalam monster sebelumnya, aku pasti sudah bertemu denganmu sejak lama. Tidak perlu berkeliling, kata Fang Yu lugas. Melihat nada hormat Xia Heguang ketika berbicara dengan Fang Yu, mata indah Jirumei penuh dengan keterkejutan. Xia Heguang adalah panglima tertinggi wilayah militer Jiangnan. Dia adalah orang hebat yang benar-benar bisa membuat Jiangnan gemetar hanya dengan satu hentakan kakinya. Orang sebesar itu sebenarnya masih terlihat penuh hormat saat menghadapi Fang Yu. Bisa dibayangkan betapa pentingnya Fang Yu dalam pikirannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Katakan saja padaku, Fang Yu duduk di sofa dan bertanya. Saya ingin Tuan Fang mewakili wilayah militer Jiangnan dan berpartisipasi dalam kompetisi pasukan wilayah militer tahun ini, kata Xia Heguang. Kompetisi pasukan? Fang Yu sedikit mengernyit. Ini adalah tradisi militer Tiongkok kita. Setiap 4 tahun sekali diadakan kompetisi wilayah militer. Setiap wilayah militer di Tiongkok harus mengirimkan pasukan elit untuk berpartisipasi. Pasukan akan bersaing satu sama lain, bersaing untuk mendapatkan peringkat. Peringkat di sesi akhir, tidak hanya mewakili kehormatan suatu wilayah militer, tetapi juga mempengaruhi tingkat investasi sumber daya komandan militer Tiongkok, di wilayah militer ini dalam 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, kompetisi pasukan militer distrik sangat penting untuk sebuah distrik militer. Kata Xia Heguang menjelaskan. Setelah mengatakan itu, Xia Heguang menghela nafas dan berkata, hasil wilayah militer Jiangnan kami dalam sesi terakhir tidak bagus. Sesi terakhir dianggap yang terbaik di antara sesi yang ada, dan kami berada di peringkat terakhir di antara 8 wilayah militer utama. Ada banyak alasan buruknya kinerja wilayah militer Jiangnan. Namun alasan utamanya adalah, bahwa seluruh dunia seni bela diri Jiangnan, adalah yang terlemah keberadaannya di Tiongkok. Selama bertahun-tahun, daerah lain telah menghasilkan pejuang yang kuat di bidang seni bela diri di setiap 10 tahun atau paling lama 20 tahun. Tetapi dunia seni bela diri di Jiangnan seperti genangan air. Tidak ada yang mampu melangkah ke dalam bidang seni bela diri dalam 50 tahun terakhir. Mata Fang Yu tidak tergerak dan dia bertanya, berapa banyak ramuan dalam monster yang bisa kamu berikan padaku? Xia Heguang memandang Fang Yu dan berkata, selama Anda dapat membantu wilayah militer Jiangnan kami mencapai 3 hasil teratas dalam kompetisi ini, saya akan memberi Anda semua ramuan dalam monster di tangan saya. Mungkin ada 20 atau 30. 20 atau 30?
Di mana kamu mendapatkan ramuan dalam monster ini? Fang Yu bertanya. Xia Heguang menyentuh janggutnya dan berkata, kebanyakan dari mereka dikirim oleh orang lain, mengatakan bahwa mereka dapat digunakan sebagai bahan obat untuk memperpanjang hidup. Tapi saya pribadi tidak percaya. Tentu saja, saya mendengar, Rumei mengatakan bahwa ramuan batin monster adalah ini akan sangat berguna bagi Anda, Tuan Fang. Saya menginginkan 50 ramuan dalam monster. Fang Yu mengulurkan telapak tangan dan berkata, maka aku bisa membantumu dengan jumlah itu. 50? Mata Xia Heguang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya memiliki kurang dari 30 ramuan dalam monster di tangannya, tetapi Fang Yu meminta 50. Meskipun dia secara pribadi berpikir bahwa ramuan dalam monster tidak berguna, benda ini sebenarnya cukup langka. Nilai satu potong setidaknya ratusan ribu yuan, dan sulit untuk menemukan penjual. Namun, dibandingkan dengan hasil peringkat wilayah militer Jiangnan di antara 3 teratas dalam kompetisi ini, maka ramuan dalam monster ini bukanlah apa-apa. Saya menyetujui permintaan Anda. Setelah merenung sejenak, Xia Heguang langsung menyetujui. Kapan kompetisi dimulai? Fang Yu bertanya. Acara ini akan diadakan di Longweitai di wilayah tengah pada bulan Mei tahun ini, yang masih sekitar 1,5 bulan lagi. Xia Heguang berkata. Beritahu aku jika waktunya tiba dan aku akan datang, kata Fang Yu. Tuan Fang, kompetisi tentara bukan hanya tentang individu, tetapi kekuatan keseluruhan dari seluruh pasukan, jadi, kata Xia Heguang ragu-ragu. Maksudmu? Aku masih perlu membantu melatih anggota tim. Fang Yu bertanya. Ya. Xia Heguang mengangguk. 50 ramuan dalam monster tidaklah cukup, setidaknya dibutuhkan 70, kata Fang Yu dengan tenang. Ekspresi Xia Heguang sedikit berubah. Jirumei di samping juga kaget. Dia tidak mengira, Fang Yu akan begitu terus terang saat mulutnya terbuka. Bab 127. Anda tahu, yang berdiri di depannya adalah Komandan Xia Heguang dari wilayah militer Jiangnan. Dengan status dan kekuasaan Xia Heguang, siapa yang dapat membantu mereka melakukan sesuatu? Ini bukan hanya soal kata-kata. Fang Yu tidak hanya menginginkan imbalan, tetapi juga menginginkan imbalan yang semakin tinggi. Jika Xia Heguang marah, akan ada masalah besar. Jirumei memperhatikan ekspresi Xia Heguang dengan gugup, selalu siap keluar untuk memuluskan segalanya. Fang Yu, sebaliknya, duduk di sofa dengan menyilangkan kaki, mengambil cangkir teh dan meminumnya beberapa teguk tanpa beban psikologis. Meminta orang untuk membantu pekerjaan dan membayar mereka adalah hal yang biasa. Selain itu, Fang Yu juga mengajukan permintaan seperti itu karena dia menyukai identitas Xia Heguang. Jika itu orang lain, bahkan jika Fang Yu meminta 70 ramuan dalam monster sebagai hadiah, mereka tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak ramuan dalam monster. Tapi Xia Heguang berbeda. Sebagai seorang komandan, dia pasti punya banyak cara untuk mengumpulkan ramuan dalam monster. Xia Heguang mengerutkan kening, berpikir dalam-dalam. Namun tak lama kemudian, alisnya melebar. Di depan kehormatan wilayah militer, ramuan dalam monster ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tidak masalah Tuan Fang. Selama Anda dapat memastikan bahwa wilayah militer kita berada di peringkat 3 besar dalam kompetisi, saya pasti akan memberi Anda tidak kurang dari 70 ramuan dalam monster sebagai hadiah, kata Waguang. Oke. Fang Yu mengangguk, lalu memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan mewakili wilayah militermu dalam kompetisi. Aku tidak akan menggunakan namaku sendiri. Aku akan menggunakan identitas baru ketika saatnya tiba. Itu seharusnya tidak ada masalah bukan? Tidak masalah. Xia Heguang mengangguk. Di bagian utara Jiangnan, area villa di puncak gunung. Di depan pintu depan rumah Jin, 2 bayangan terpantul di bawah penerangan 2 lampu jalan di samping pintu. Salah satu bayangannya adalah bentuk manusia yang memanjang, sedangkan bayangan lainnya
adalah bentuk alien yang sangat ganas. Fang Yu, tidak menyangka aku akan kembali secepat ini kan? Wu Baiyu menatap keluarga jin yang terang benderang di depannya, dengan senyuman garang di wajahnya. Di sebelahnya, berdiri monster yang merangkak keluar dari tanah. Pada saat ini, di dalam gerbang keluarga jin, dua penjaga keamanan yang berpatroli memperhatikan sosok di gerbang dan bertanya dengan keras, "Siapa itu? Siapa yang kamu cari?" Wu Baiyu tidak menjawab. Kedua penjaga keamanan itu saling memandang dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, monster yang berdiri di samping Wu Baiyu mengeluarkan raungan pelan di tenggorokannya. "Apakah kamu lapar? Jangan khawatir, semua orang di sini akan menjadi makananmu hari ini." Wu Baiyu berkata dengan mata tegas. Dua penjaga keamanan menghampiri Wu Baiyu dan hendak menginterogasinya. Tetapi pada saat ini, mereka melihat monster itu berdiri di samping Wu Baiyu. Seketika kedua satpam itu begitu ketakutan hingga ekspresi mereka berubah, mereka berteriak, berbalik dan lari. Keduanya adalah makanan pembuka, ayo makan, Wu Baiyu menyeringai. Begitu suaranya turun, monster di sebelahnya bergegas maju dan menyusul dua penjaga keamanan dalam 2 atau 3 langkah. Ia mengulurkan dua cakarnya dan meraih kepala dua penjaga keamanan pada saat yang bersamaan. Blar! Kepala kedua satpam itu langsung meledak seperti semangka, memercik merah putih. Monster itu meraih tubuh seorang penjaga keamanan, memasukkannya ke dalam mulutnya, menelan seluruh tubuhnya dalam 2 suap, dan kemudian memasukkan penjaga keamanan lainnya ke dalam mulutnya. Klik, klik. Dari mulutnya, terdengar suara patah tulang yang mengental. Apa yang telah terjadi? Jeritan kedua penjaga keamanan menarik perhatian orang-orang di dalam rumah, dan seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu kebetulan melihat monster itu memegang tubuh penjaga keamanan di mulutnya. Dia berteriak dan berlari kembali ke dalam rumah. "Ada monster! Ada monster di luar!" Pria itu berteriak keras sambil berlari. Seluruh keluarga jin terkejut dengan suaranya. Saat ini, semua orang di keluarga jin sedang makan malam di ruang dalam. Ketika mereka mendengar suara pria tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. Kepala keluarga, Jin Deyuan, berdiri dan memandangi pria ketakutan yang menjadi pucat, dan bertanya, "Monster apa? Apa yang kamu bicarakan?" Di luar, ada satu di luar." Pria itu sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bernapas dan pingsan. Semua orang di keluarga jin bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Bang, bang, bang. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berat di aula. Ekspresi semua orang berubah dan mereka menatap keluar ruangan. Perlahan, sesosok muncul di depan mereka. Melihat orang ini, ekspresi Jin Deyuan berubah drastis. Ini sebenarnya batu giok hitam legam. Setelah Fang Yu pergi hari itu, dia awalnya berencana mengirim Wu Baiyu ke Asosiasi Seni Bela Diri Jiangan, dan memenjarakan Wu Baiyu. Tapi kemudian Wu Baiyu menyelinap pergi dengan berpura-pura pergi ke toilet. Jin Deyuan mengira dia tidak akan pernah melihat Wu Baiyu lagi. Tetapi setelah beberapa hari, Wu Baiyu benar-benar kembali. "Apakah kamu sedang makan Tuan Jin?" Wu Baiyu berkata sambil tersenyum sinis. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Jin Deyuan bertanya dengan suara yang dalam, mengetahui bahwa orang yang datang itu jahat. "Temanku lapar, dan aku ingin mencarikannya makanan," kata Wu Baiyu. Wajah Jin Deyuan muram, menatap Wu Baiyu, tidak tahu apa maksudnya. "Ayo, kutunjukkan teman baruku padamu." Saat ini, Wu Baiyu menyingkir. Bang, bang, bang. Terdengar lagi suara langkah kaki. Segera, semua orang di keluarga jin melihat monster itu. Masih ada sisa darah dan organ dalam manusia di taringnya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk dan darah. Semua orang di keluarga jin tertegun sejenak, lalu menjadi pucat dan berteriak. Banyak orang yang begitu ketakutan, hingga tidak bisa duduk diam dan langsung terjatuh ke tanah.
Kecuali di film, mereka belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Wajah Jin Deyuan menjadi pucat. Dia menatap Wu Baiyu dan bertanya, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Pertama, aku ingin temanku diberi makan. Dan kemudian, aku ingin melihat Fang Yu," kata Wu Baiyu dengan kebencian di matanya. "Fang, Tuan Fang," wajah Jin Deyuan menjadi pucat. "Saya pikir Anda mengobrol baik dengannya setelah itu, dan Anda bahkan ingin putri Anda menjadi muridnya. Saya pikir Anda harus dapat menemukan Fang Yu, bukan?" Wu Baiyu berkata dengan mata menyipit. Tuan Wu. Tuan Fang dan saya sama sekali tidak akrab satu sama lain," kata Wu Baiyu. Wu Baiyu tersenyum dingin dan menatap makhluk bawah tanah di sampingnya. Monster itu segera mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan cakarnya, meraih salah satu anggota keluarga Jin, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak, sebelum monster itu memasukkannya ke dalam mulutnya dan memecahnya menjadi dua bagian. Darah berceceran di piring di meja makan. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Jin yang lain menjerit-jerit, bahkan banyak yang ketakutan hingga kehilangan kendali dan menangis. Wajah Jin Deyuan menjadi pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Wu, Anda juga ada di sana hari itu. Anda harus tahu bahwa Tuan Fang sama sekali tidak menerima putri saya magang. Kami benar-benar tidak mengenalnya. Nona Li lah yang membawa Tuan Fang ke sini. Jika Anda ingin membalas dendam kepada Tuan Fang, mengapa mengganggu keluarga Jin kami? Wu Baiyu tertawa garang dan berkata, Jin Deyuan, apakah kamu tahu bagaimana mengakhiri hubungan sekarang? Mengapa kamu tidak keluar untuk memohon belas kasihan padaku hari itu? Jin Deyuan gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Jika kamu tidak memanggil Fang Yu sialan ini, topengku tidak akan hancur hari itu. Aku akan bisa menaklukkan jiwa berusia 1000 tahun, dan kultivasiku tidak akan hancur. Apakah menurutmu, haruskah aku melepaskanmu? Wu Baiyu berkata dengan kasar. Melihat kegilaan dan kebencian di mata Wu Baiyu, kaki Jin Deyuan menjadi lemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Panggil Fang Yu segera. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Wu Baiyu mencibir. Pada saat ini, monster itu telah menelan seluruh anggota keluarga tadi, dan bau darah dan busuk memenuhi seluruh ruangan dalam. Banyak anggota keluarga Jin tidak bisa menahan muntah. Jin Deyuan tahu bahwa Wu Baiyu benar-benar gila sekarang. Jika dia tidak melakukannya, sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Jin malam ini. Jin Deyuan segera berbalik dan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Xiaomo. Dia tidak memiliki informasi kontak Fang Yu, jadi dia hanya bisa memberitahu Li Xiaomo. Namun, setelah menelepon selama 30 detik, tidak ada yang menjawab panggilan tersebut. Cepat, cepat. Jin Deyuan sangat cemas hingga keringat mengucur di dahinya, tapi tidak ada yang menjawab. Setelah menelepon 3 atau 4 kali berturut-turut, Li Xiaomo akhirnya menjawab panggilan tersebut. Tuan Jin, ada apa? Nona Li, tolong segera bawa Tuan Fang ke keluarga Jin kami. Tuan Wu ingin bertemu dengan Fang Yu, kata Jin Deyuan mendesak. Tuan Wu. Wu Baiyu. Li Xiaomo tertegun dan bertanya. Ya. Jika Tuan Fang tidak datang, keluarga Jin kami akan musnah. Jin Deyuan berseru sangat cemas hingga dia hampir menangis. Saya akan segera memberitahu Tuan Fang. Pertama-tama Anda harus menemukan cara untuk menahan Wu Baiyu, kata Li Xiaomo. Komunitas Li Jiang. Wang Yan tidak harus bekerja shift malam hari ini, jadi dia kembali lebih awal dan memasak makan malam mewah untuk Fang Yu. Fang Yu memegang kaki ayam dengan tangan kirinya, dan ada banyak daging yang bertumpuk di mangkuk, yang semuanya diberikan kepadanya oleh Wang Yan dan Yu Yuiwei. Xiao Yu, aku jarang memasak untukmu akhir-akhir ini. Makanlah lebih banyak hari ini, kata Wang Yan sambil tersenyum. Saat dia asyik makan, ponsel Fang Yu berdering di saku celananya. Fang Yu menjawab telepon. Tuan Fang, sesuatu terjadi.
Suara cemas Li Xiaomo datang dari telepon. Bab 128. Ada apa? Fang Yu bertanya setelah menggigit kaki ayam. Li Xiaomo memberitahu Fang Yu tentang permintaan bantuan Jin Deyuan. Wu Baiyu kembali? Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Jin? Fang Yu mengerutkan kening. Dia jelas telah menghapus budidaya Wu Baiyu dan mengambil tas penyimpanannya. Hanya dalam beberapa hari, mengapa Wu Baiyu kembali ke keluarga Jin dan mengancam akan menghancurkan keluarga Jin? Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan kepercayaan diri seperti ini? Tapi bagaimanapun juga, target Wu Baiyu adalah Fang Yu. Fang Yu tidak ingin keluarga Jin musnah karena dia. Jadi, dia berkata kepada Li Xiaomo, kirim mobil untuk menjemputku sekarang. Keluarga Jin. Wu Baiyu memandang Jin Deyuan dengan bercanda dan berkata, bagaimana kalau Fang Yu tidak berani datang? Ekspresi Jin Deyuan berubah dan dia berkata, Tuan Wu, Nona Li baru saja menjawab telepon. Dia berkata dia akan membawa Tuan Fang ke sini segera. Tetapi perlu waktu bagi mereka untuk bergegas ke sini. Tuan Wu, keluarga Jin kami hanyalah keluarga kecil sekuler, tolong biarkan Tuan Wu memberi kami istirahat. Itu urusanmu. Selama aku tidak melihat Fang Yu muncul di hadapanku, keluargamu akan dikuburkan bersama Fang Yu terlebih dahulu, cibir Wu Baiyu. Wajah Jin Deyuan menjadi pucat dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa asosiasi seni bela diri Jiangnan sangat dekat dengan keluarga Jin mereka. Wu Baiyu membawa monster ke keluarga sekuler untuk membunuh orang, yang jelas melanggar aturan asosiasi seni bela diri. Memikirkan hal ini, mata Jin Deyuan bersinar dengan harapan. Dia memiliki nomor Kejian, Direktur Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, di ponselnya. Dia segera memutar nomor tersebut, merendahkan suaranya, dan meminta Kejian datang untuk meminta bantuan. Karena persahabatan kedua pihak, Kejian langsung setuju dan berjanji akan segera mendatangkan orang. Setelah menutup telepon, Jin Deyuan menghela nafas lega. Selama orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri tiba, keluarga Jin bisa diselamatkan. Wu Baiyu melirik arlojinya dan berkata, aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika Fang Yu tidak ada di sana saat itu, aku akan membunuh seseorang setiap menit. Ruang dalam keluarga Jin dipenuhi dengan tangisan yang tertahan. Setengah jam berlalu dengan sangat cepat. Wu Baiyu melirik jam dan berkata, sudah waktunya. Jin Deyuan segera berlutut dan bersujud kepada Wu Baiyu sambil menangis. Tuan Wu, tolong jangan bunuh anggota keluarga Jin lagi. Wu Baiyu mengabaikan Jin Deyuan sama sekali, dan hanya berkata kepada monster itu, makanlah, temanku. Monster itu segera membuka mulutnya, dan darah dari taringnya menetes ke lantai. Ia berjalan ke arah seorang wanita dan membuka mulutnya. Wanita itu sangat ketakutan, hingga dia terjatuh ke tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Xiao Rong! Jin Deyuan berteriak dengan matanya yang hampir meledak. Wanita ini adalah saudara perempuan kandungnya. Taring monster itu menembus tubuh wanita itu dalam sekejap dan menangkapnya. Klik, klik. Di hadapan banyak anggota keluarga Jin, tubuh wanita itu dikunyah sedikit demi sedikit, dan darah berceceran. Mata Jin Deyuan memerah dan pembuluh darah muncul di dahinya. Jin Jiaru, yang baru berusia 6 tahun, menangis keras dan berteriak, Bibi. Melihat anggota keluarga Jin menangis dengan sedihnya, Wu Baiyu tidak hanya tidak merasakan sedikit pun kegelisahan, tetapi juga merasakan kenikmatan yang aneh di hatinya. Semakin banyak ketakutan dan rasa sakit yang ditunjukkan orang-orang ini, semakin Wu Baiyu merasakan pencapaian. Pada saat ini, dia berterima kasih kepada leluhur klan Xuanming di dalam hatinya karena telah meninggalkan lingkaran sihir yang begitu kuat. Setelah merasuki makhluk bawah tanah, bagaimana jika dia kehilangan topengnya dan kehilangan seluruh budidayanya? Dengan makhluk bawah tanah sebagai pengikutnya, dia tidak perlu takut pada siapapun. Dia sangat ingin melihat Fang Yu sekarang. Dia ingin makhluk bawah tanah perlahan-lahan mencabik-cabik Fang Yu, dan mencegahnya mati begitu cepat.
Dia ingin Fang Yu perlahan-lahan menyaksikan kematiannya sendiri. Biarkan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Waktu berlalu menit demi menit. Segera, 1 menit berlalu, dan anggota keluarga Jin lainnya dimakan hidup-hidup oleh monster itu. Jin Dewan sudah mati rasa, dia hanya berharap orang-orang dari asosiasi seni bela diri bisa datang secepatnya. Akhirnya, setelah 5 atau 6 anggota keluarga Jin meninggal satu demi satu, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. 4 prajurit berjubah putih bergegas ke ruang dalam. Melihat adegan berdarah di ruang dalam keluarga Jin, ekspresi keempat prajurit asosiasi seni bela diri berubah. Ketika mereka melihat makhluk bawah tanah, keempat prajurit itu menunjukkan kengerian yang lebih besar lagi. Direktur Ke, Anda akhirnya sampai di sini. Anda akhirnya sampai di sini. Ketika Jin Dewan melihat keempat orang ini, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Kejian memandang monster di depannya, wajahnya sedikit pucat. Dia awalnya mengira Jin Dewan hanya diserang oleh beberapa prajurit, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia berubah menjadi monster seperti itu. 3 prajurit di belakang Kejian semuanya adalah master setengah langkah, dan wajah mereka penuh ketakutan saat ini. Jin Dewan, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani meminta bantuan. Wu Baiyu menatap Jin Dewan dengan mata dingin. Orang gila yang berani. Kamu membawa binatang buas yang begitu kejam untuk membantai manusia. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan peraturan. Kejahatanmu cukup untuk dipenjara di penjara langit, dan kamu tidak akan pernah dibebaskan. Saat ini, Kejian sadar kembali, berteriak keras. Tidak peduli monster apa ini, karena mereka ada di sini, tentu saja mereka harus menghadapinya. Termasuk dia, total ada 4 master setengah langkah yang hadir, dan Wu Baiyu tidak memiliki jejak aura kultivasi, jadi mereka hanya perlu menghadapi monster itu. Tian Lao? Baiklah. Karena kamu berinisiatif mengirimkannya ke pintu, aku hanya ingin melihat apa kekuatannya. Senyuman ganas muncul di wajah Wu Baiyu. Ikut aku dan kalahkan monster ini dulu. Kejian berkata kepada 3 master setengah langkah di belakangnya. Mereka bertiga mengangguk, mengeluarkan senjata mereka, dan bergegas menuju makhluk bawah tanah itu. Bunuh mereka semua, kata Wu Baiyu dingin. Monster itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang menusuk, dan energi jahat melonjak dari tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. 4 master setengah langkah dikejutkan oleh kekuatan tersebut dan ekspresi mereka berubah, dan mereka berhenti di jalurnya. Pada saat ini, monster itu tiba-tiba bergerak. Terburu-buru menuju salah satu dari mereka. Dalam sedetik, ia datang ke depan orang ini, mengulurkan cakarnya yang tajam, dan menampar kepala master setengah langkah itu. Bentak. Master setengah langkah tidak bereaksi sama sekali. Kepalanya langsung hancur, hanya menyisakan tubuhnya yang berdiri di tempatnya. Ekspresi 3 orang lainnya berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Terutama Kejian, dia tidak menyangka monster ini begitu menakutkan. Saat ini, dia bahkan merasa malu di dalam hatinya. Namun, monster itu tidak berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke 3 tuan lainnya. Ia melangkah maju dan menampar cakarnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga 2 master setengah langkah lainnya tidak bereaksi sama sekali dan terkena cakar monster itu. Tubuh salah satu dari mereka langsung ditembak berkeping-keping, dan yang lainnya mengelak separuh tubuhnya, namun kehilangan lengan kanannya dan berteriak berulang kali. Tidak ada cara untuk melawannya. Kekuatan monster ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Jin Dewan di samping juga putus asa saat melihat adegan ini. Dia pikir dia telah diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa 4 master setengah langkah yang datang tidak ada bandingannya dengan monster ini. Lari, kita harus lari. Saat ini, Kejian tidak lagi peduli dengan keluarga Jin. Dia bahkan menyesal menyetujui permintaan bantuan Jin Dewan dan datang ke rumah Jin. Bukankah kamu terlihat sangat agung saat datang? Bukankah kamu bilang kamu akan membawaku ke penjara?
Kenapa kamu ingin pergi begitu cepat? Wu Bayu mencibir. Monster itu menghancurkan master setengah langkah yang masih hidup, berbalik untuk menatap kejian yang melarikan diri, memutar matanya, dan bergegas. Dalam sekejap, ia berlari ke belakang kejian, mengulurkan jarinya, dan langsung menembus jantung kejian. Kemudian, ia memasukkan tubuh tak bernyawa kejian ke dalam mulutnya. Hari itu aku ingat, Fang Yu mengatakan bahwa gadis ini sangat berbakat dalam seni bela diri kan? Mungkin temanku akan lebih menyukai darah dan daging yang muda. Pada saat ini, Wu Bayu berdiri dan menatap Jin Jiaru dan berkata. Saat dia berbicara, monster itu berbalik dan melihat ke arah Jin Jiaru, yang sedang duduk di bangku dan menangis sejadi-jadinya. Tolong, jangan bunuh dia. Jin Diwan membuka matanya lebar-lebar dan bersujud kepada Wu Bayu begitu keras hingga lantainya terbentur. Aku sudah tidak sabar lagi. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja Fang Yu karena datang terlalu lambat, Wu Bayu mencibir. Monster itu berjalan ke arah Jin Jiaru dalam 2 langkah dan membuka mulutnya yang besar. Taringnya yang tajam tampak sangat menembus di bawah cahaya. Jin Diwan menangis dan menutup matanya. Dia tahu detik berikutnya, bayi perempuannya akan dimakan hidup-hidup oleh monster ini. Ledakan! Saat ini, cahaya merah menyala. Monster itu hendak menutup taringnya ketika terkena cahaya merah dan terbang dengan keras. Bab 129. Ledakan! Monster besar itu menabrak tembok di belakang, dan seluruh tembok runtuh seketika. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah dan mereka menoleh untuk melihat ke pintu. Sesosok berdiri di sana. Itu adalah Fang Yu. Melihat Fang Yu muncul, wajah Wu Bayu menjadi sangat kejam. Fang Yu, kamu akhirnya sampai di sini. Hari ini, aku akan membalas dendamku dan balas dendam Ah Jiu, bersiaplah untuk mati. Wu Bayu menatap Fang Yu dan menggeram. Fang Yu melirik Wu Bayu dengan mata acuh tak acuh dan berkata, bukankah menyenangkan hidup? Aku menyelamatkan hidupmu terakhir kali, dan kamu sangat ingin mengirimkannya kembali? Wajah Wu Bayu muram dan dia mencibir. Fang Yu, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu menggunakan tanganku sendiri. Temanku bisa menghancurkanmu. Benarkah? Temanmu benar-benar jelek. Fang Yu memandangi monster yang bangkit kembali dan sedikit menyipitkan matanya. Makhluk bawah tanah. Dilihat dari aura busuk dan aura mematikan yang terpancar dari monster ini, Fang Yu sangat yakin monster di depannya adalah makhluk bawah tanah. Makhluk bawah tanah adalah istilah umum, Fang Yu tidak yakin monster macam apa monster ini. Tapi bagaimana Wu Bayu menciptakan makhluk bawah tanah? Fang Yu hanya tahu satu cara untuk memanggil makhluk bawah tanah, dan itu adalah pengorbanan darah. Gunakan sebagian besar kehidupan untuk membangunkan makhluk yang tertidur di bawah tanah. Metode ini cukup kejam dan berdarah. Dilarang keras oleh aliansi benar 4000 tahun yang lalu dan mungkin sudah hilang sekarang. Mungkinkah Wu Bayu sudah menguasai metode pengorbanan darah? Fang Yu memandang Wu Bayu dan sedikit mengernyit. Saat Fang Yu sedang bermeditasi, monster yang bangkit menginjak lantai dengan anak panah, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Itu bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Wus! Bayangan hijau muncul di udara. Dalam sekejap, monster itu bergegas ke depan Fang Yu, membuka mulutnya yang cacat, mengangkat taringnya yang tajam, dan mengarahkan langsung ke kepala Fang Yu. Li Xiaomo, yang mengikuti Fang Yu tidak jauh di belakang, melihat monster itu begitu dia mendekat. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan duduk di tanah. Fang Yu berdiri di depan monster itu, menolak menghindar. Saat ini, monster itu hendak menutup mulutnya. Kepala Fang Yu hendak digigit monster itu. Ada teriakan di sekitar. Ini saat yang tepat. Saya khawatir tidak dapat menemukan siapapun untuk menguji tubuh saya. Fang Yu menyeringai di sudut mulutnya, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang perut monster itu. Ledakan!
Terdengar suara keras, dan sebelum monster itu sempat menutup mulutnya, dia mengeluarkan raungan aneh dan terbang keluar. Ledakan! Monster itu jatuh lagi ke tumpukan tembok yang runtuh. Oh, tidak sekuat itu, Fang Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Melihat makhluk bawah tanah dengan mudah dihempaskan oleh Fang Yu 2 kali, wajah Wu Baiyu sedikit berubah. Dia tahu betul betapa kuatnya makhluk bawah tanah itu. 4 master setengah langkah dari asosiasi seni bela diri barusan seperti anak berusia 3 tahun di depan monster ini, bahkan tidak mampu melawan. Tapi begitu Fang Yu tiba, monster itu menderita satu demi satu. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Namun meski begitu, Wu Baiyu tetap percaya pada monster ini. Karena itu adalah makhluk bawah tanah yang merangkak keluar dari tanah. Makhluk bawah tanah mungkin adalah monster atau biksu yang kuat ketika mereka masih hidup. Hantu mereka tetap hidup setelah kematian dan terkubur di bawah tanah. Setelah ratusan atau ribuan tahun dipelihara oleh energi kematian, mereka perlahan menjadi semakin kuat. Hal terpenting adalah makhluk bawah tanah tidak akan pernah mati, mereka hanya akan berjuang semakin keras. Karena sebenarnya, makhluk bawah tanah itu sendiri bukanlah makhluk hidup, tapi benda mati. Fang Yu menjatuhkan makhluk bawah tanah ini 2 kali, yang hanya membangkitkan kemarahannya dan membuatnya lebih kuat. Aku pasti akan menghancurkanmu hari ini. Fang Yu. Wu Baiyu menatap Fang Yu dengan mata tegas. Roar! Monster itu bangkit lagi, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan aneh. Semburan energi hitam muncul dari tubuhnya, langsung memenuhi seluruh ruangan dalam. Wajah semua orang di keluarga Jin, termasuk Wu Baiyu, berubah saat mereka mencium kombinasi bau darah dan bau mayat membusuk, yang sangat tidak sedap. Banyak orang yang mau tidak mau menjadi muntah. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, benar-benar menjijikkan. Monster itu menengadah ke langit dan meraung dengan marah, menyerang ke arah Fang Yu lagi. Ia mengulurkan cakarnya dan menyerang Fang Yu dengan cepat, sangat cepat. Fang Yu langsung mengulurkan tangannya untuk melawan. Melihat adegan ini, senyuman lucu muncul di wajah Wu Baiyu. Benar-benar menikmati pertarungan dengan kedua tangan? Hadapilah kematian pengadilan. Paku pada cakar monster ini lebih tajam daripada pisau. Selama lengan Fang Yu disentuh oleh cakar monster itu akan langsung dipotong. Namun detik berikutnya, Wu Baiyu tertegun. Lengan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Bentak! Kuku tajam monster itu menusuk lengan Fang Yu. Lengan Fang Yu tidak patah, tapi paku di cakar monster itu patah. Fang Yu melirik lengannya dan mengerutkan kening. Bukankah ini tidak berdarah? Dia juga ingin melihat apakah darah emas akan mengalir keluar sekarang. Setelah pakunya patah, monster itu tampak sangat marah dan meraung ke langit. Kamu benar-benar jelek. Fang Yu menutup hidungnya dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju perut monster itu. Ledakan! Terdengar suara keras lagi, dan monster itu terbang keluar lagi, membentur tembok dengan keras. Saat ini, ekspresi semua orang di ruang dalam tampak kusam. Apa yang sedang terjadi di sini? Beberapa menit sebelumnya, mereka mengira monster itu adalah teror yang tiada tandingannya. Bahkan 4 master setengah langkah dari asosiasi seni bela diri tidak berdaya di depan monster ini dan dengan mudah dibunuh. Tapi setelah Fang Yu muncul, dia sudah menghempaskan monster itu 3 kali. Yang paling penting adalah Fang Yu terlihat cukup santai dan sepertinya tidak berusaha keras sama sekali. Roar! Monster itu kembali bangkit dari tumpukan batu, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang lebih keras. Ia dirobohkan oleh Fang Yu 3 kali berturut-turut, tetapi tampaknya tidak terluka sama sekali. Tubuhnya benar-benar utuh, tetapi aura kematian yang dipancarkannya menjadi lebih kuat setiap kali. Sepertinya kekuatan ini tidak cukup, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berpikir. Setelah monster itu meraung di langit selama beberapa saat, ia bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya.
Ketika ia berlari kurang dari 10 meter dari Fang Yu, ia melompat ke atas kepala Fang Yu. Kemudian, ia berbalik dan menikam Fang Yu dengan tulang taji di punggungnya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat lusinan taji tulang tajam, hanya beberapa sentimeter darinya. "Kamu harus mati sekarang, Fang Yu." Senyuman ganas muncul di wajah Hu Baiyu. Tapi Fang Yu mengulurkan tangannya lagi dan meraih tulang terpanjang. Jadi, monster itu berhenti di udara. Taji tulang itu sangat dekat dengan kepala Fang Yu, tetapi mereka tidak bisa bergerak lebih rendah 1 cm pun. Monster itu meronta dengan keras, berusaha melepaskan tangan Fang Yu. Fang Yu meraih taji tulangnya dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan! Seluruh tubuh monster itu dihempaskan ke tanah oleh Fang Yu, membuatnya penyok. Fang Yu tidak berhenti bergerak, dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak dada monster itu. Ledakan! Terdengar suara keras dan seluruh rumah berguncang. Lubangnya semakin besar. Tubuh monster itu melangkah ke dalam lubang yang paling dalam. Namun meski begitu, tulang di dada monster itu tidak patah atau hancur. Kenapa tulang-tulang makhluk bawah tanah ini begitu keras? Ada apa saat masih hidup? Jejak keterkejutan muncul di mata Fang Yu. Dengan tendangan ini, dia telah menggunakan hampir 10% kekuatannya, yang cukup untuk menghancurkan kristal Tiandou. Monster itu meraung marah, melambaikan cakarnya dan meraih Fang Yu. Tendang persimpangan tulangnya dan lihat apa efeknya, Fang Yu dengan cepat menendang dan menendang sendi kaki depan monster itu. Klik, klik. Ada 2 suara patah tulang yang tajam, dan kaki depan monster itu langsung patah dan digantung. Berhasil. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak sendi kedua anggota tubuh bagian bawah monster itu. Klik. Akibatnya, anggota tubuh monster itu diganggu oleh Fang Yu. Monster itu berbaring di dalam lubang, mulutnya menjadi sangat besar, ia mengaum, dan tubuhnya meronta dengan keras, tetapi tidak berhasil. Saat ini, wajah Hu Baiyu telah berubah. Dia tidak menyangka saat menghadapi Fang Yu, makhluk bawah tanah ini akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan bahkan tidak mampu melawan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah terlempar beberapa kali, monster itu akan menjadi marah dan mencabik-cabik Fang Yu. Tapi dia salah. Sekarang, anggota badan makhluk bawah tanah ini telah dipatahkan oleh Fang Yu. Orang lain yang hadir juga memandang Fang Yu dengan wajah ngeri. Bahkan Jin Jiasu yang baru berusia 5 tahun berhenti menangis saat ini. Dia hanya menatap sosok Fang Yu dengan mata terbuka lebar. "Kamu pasti sudah kehabisan akal sekarang kan?" Fang Yu memandang monster di kakinya dengan mata acuh tak acuh. Namun pada saat ini, semburan energi hitam terpancar dari monster itu. Udara hitam menyelimuti sendi anggota tubuhnya yang patah. Klik, klik, klik. Tulang yang patah disambungkan kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Kamu benar-benar bisa pulih seperti itu?" Fang Yu tertegun sejenak, matanya penuh kejutan. Bahkan dia belum pernah melihat kemampuan pemulihan sekuat ini. Setelah anggota tubuhnya pulih, monster itu meraung liar dan tiba-tiba berdiri. Ia mengulurkan cakarnya lagi dan memukul Fang Yu. Fang Yu mundur untuk menghindari pukulan itu. Monster itu berdiri dari lubang dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Tidak ada habisnya. Membosankan terus seperti ini, Fang Yu sedikit tidak sabar. Dia mundur selangkah dengan kaki kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Aura menakutkan menyebar dari tangan kanan Fang Yu. Ledakan! Tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba runtuh. Li Xiaomo dan beberapa pengawal yang paling dekat dengan Fang Yu langsung terdorong oleh ledakan kekuatan yang kuat. Langit-langitnya runtuh dan retakan muncul di dinding di dekatnya. Melihat pemandangan ini, wajah Hu Baiyu berubah drastis. Dia belum pernah merasakan momentum yang begitu menakutkan. Bahkan pemimpin klan terkuatnya, dalam pikirannya tidak pernah mengeluarkan aura sekuat ini. Bab 130. Ini, apa yang terjadi?
Wu Baiyu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu, dengan hanya ketakutan di matanya. Seberapa kuatkah Fang Yu di depannya? Pukulan ini bahkan belum keluar, tapi kekuatannya sudah mencekik. Retakan. Lampu gantung dari langit-langit runtuh, menyebabkan jeritan. Rumah ini mau roboh, lari! Beberapa orang akhirnya tersadar dan berteriak keras. Jin Deyuan bergegas ke samping, memeluk Jin Jiaru, dan berlari keluar dengan cepat. Semua orang yang hadir bereaksi cukup cepat, dan dalam 10 detik, mereka semua habis. Wu Baiyu tidak melarikan diri, karena dia tidak bisa lari lagi. Setelah merasakan kekuatan mengerikan Fang Yu, dia tahu bahwa dia telah kalah. Makhluk bawah tanah yang dia panggil benar-benar dihancurkan oleh Fang Yu, dan mustahil untuk membunuh Fang Yu. Namun makhluk bawah tanah tidak memiliki kebijaksanaan, apalagi yang disebut penghakiman. Meskipun aura yang memancar dari Fang Yu sangat menakutkan, ia tetap melaju ke depan dan ingin mencabik-cabik Fang Yu. Tinju kanan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan dia melesat ke depan. Boom! Ledakannya bergema di langit. Seluruh rumah runtuh. Anggota keluarga Jin yang baru saja lari keluar rumah, tampak ngeri menyaksikan rumah itu runtuh. Di antara runtuhan, Fang Yu berjalan menuju makhluk bawah tanah. Kamu tidak akan bisa pulih setelah ini kan? Fang Yu memandangi makhluk bawah tanah di reruntuhan di kejauhan. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di dada makhluk bawah tanah ini, dan tidak ada tulang atau kulit yang terlihat. Anggota badannya masih ada, tetapi tidak bergerak sama sekali. Jelas sekali, bahkan makhluk bawah tanah pun tidak dapat pulih setelah mengalami kerusakan yang begitu besar. Fang Yu menoleh, dan melihat batu giok hitam putih yang tergeletak di tanah. Wu Baiyu beruntung dan tidak terbunuh oleh batu yang berjatuhan, namun kaki kanannya patah. Fang Yu melangkah maju, memandangi batu giok hitam putih, dan bertanya, saya ingin tahu bagaimana kamu memanggil makhluk bawah tanah ini. Wajah Wu Baiyu pucat, dan dia menatap Fang Yu, bibirnya bergerak, tetapi dia tidak dapat berbicara. Di matanya, Fang Yu adalah monster yang sebenarnya. Bahkan makhluk bawah tanah dibunuh olehnya dengan satu pukulan, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Seharusnya itu lingkaran sihir diperkamen di tas penyimpananmu kan? Fang Yu bertanya dengan alis sedikit terangkat. Wajah Wu Baiyu berubah. Dia sebenarnya lupa tentang ini. Diagram detail lingkaran sihir masih ada di tas penyimpanan, dan sekarang telah jatuh ke tangan Fang Yu. Lingkaran sihir untuk memanggil makhluk bawah tanah ini adalah teknik rahasia terlarang klan Xuanming mereka, dan tidak boleh disebarkan ke orang luar. Tapi sekarang, Wu Baiyu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa keluar dari sini hidup-hidup malam ini. Saya sangat ingin tahu tentang klan Xuanming Anda. Klan Anda sepertinya mengetahui banyak hal aneh, kata Fang Yu. Wu Baiyu menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berkata apa-apa. Karena dia merasa pasti akan mati, dia tidak perlu mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang klan Xuanming. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi Wu Baiyu. Ada kilatan cahaya putih, dan mata giok hitam itu langsung menjadi kusam. Berapa tahun yang lalu klan Xuanmingmu pertama kali muncul? Fang Yu bertanya. Aku tidak tahu, jawab Wu Baiyu. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, kapan teknik yang kamu kuasai ini diturunkan? Itu diserahkan kepada kami oleh nenek moyang klan Xuanming kami. Saya tidak tahu waktu spesifiknya, jawab Wu Baiyu. Jelas sekali bahwa Wu Baiyu tidak memiliki pemahaman tentang sejarah klan Xuanming. Oleh karena itu, Fang Yu tidak lagi menanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya, tetapi bertanya, di mana tempat berkumpulnya klan Xuanming Anda? Di barat daya, sebelum Wu Baiyu menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba terguncang dan matanya menjadi gelap. Orang gila yang beraninya kamu menyakiti klan Xuanmingku lagi dan lagi. Suara Wu Baiyu tiba-tiba berubah menjadi perubahan hidup, mengandung amarah. Kamu salah. Kalianlah, klan Xuanming, yang menyerangku pertama kali 2 kali.
Aku hanya melawan untuk membela diri, kata Fang Yu dengan tenang. Anak muda, jika kamu dapat menemukan jalan kembali dan menyelamatkan nyawa Wu Baiyu, klan Xuanning kami mungkin tidak lagi meminta pertanggungjawaban, kata pihak lain dengan suara yang dalam. Aku memberinya kesempatan, tapi dia bersikeras mengabaikan nyawanya dan membawa makhluk bawah tanah bersamanya. Aku tidak punya kesabaran kali ini, kata Fang Yu. Makhluk bawah tanah, pihak lain jelas tertegun sejenak. Karena kamu ingin membalas dendam padaku, maka beritahu aku lokasi klan Xuanningmu. Aku akan mengambil inisiatif untuk menemukanmu dan menyelamatkanmu dari banyak masalah, kata Fang Yu. Anak muda, kamu pasti akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini, kata pihak lain dengan marah. Ya, saya akan menyesalinya, tetapi bisakah Anda memberitahu saya alamat klan Xuanning Anda terlebih dahulu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Namun detik berikutnya, cahaya hitam di mata giok hitam menghilang, dan mata kembali jernih. Menghilang sekarang? Fang Yu tertegun sejenak. Wu Baiyu memandang Fang Yu dengan mata penuh kebencian dan berkata dengan tegas, Fang Yu, aku adalah satu-satunya putra dari tetua keempat klan Xuanning. Jika aku mati, seluruh klan Xuanning akan melawanmu sampai mati, dan kamu harus menanggung akibatnya. Aku akan menunggumu di bawah tanah. Setelah mengatakan itu, Wu Baiyu menggigit lidahnya dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya, dan matanya yang hitam legam masih terbuka, namun tak bernyawa. Aigo. Aku akan menjadi laki-laki sampai aku mati, kata Fang Yu ringan. Ketika Fang Yu keluar dari reruntuhan, Jin Deyuan memimpin semua orang di keluarga Jin untuk berlutut di depan Fang Yu. Mereka semua tahu jika Fang Yu tidak datang malam ini, mereka semua akan mati secara tragis di mulut monster itu. Jin Deyuan bersujud kepada Fang Yu dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Fang Yu berbicara kepada Li Xiaomo dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, Jin Jiaru, yang sedang berlutut di samping Jin Deyuan, memanggil Fang Yu dengan suara lembut, "Saudaraku, bisakah kamu mengajariku bertarung?" Begitu kata-kata ini keluar, Fang Yu tidak bereaksi, tetapi ekspresi Jin Deyuan berubah drastis. Terakhir kali dia ingin Jin Jiaru menjadi murid Fang Yu, yang telah menyebabkan ketidakpuasan Fang Yu. Kali ini Jin Jiaru tiba-tiba berbicara seperti ini lagi, Fang Yu pasti mengira dialah yang menghasutnya. Fang, Tuan Fang, kamu tidak perlu memperhatikan Tong Yan Wuji, kata Jin Deyuan cepat. Fang Yu berbalik, memandang Jin Jiaru, dan bertanya, mengapa kamu ingin belajar bertarung? Jin Jiaru berdiri di sana, mengedipkan matanya yang besar, mata hitamnya bersinar terang. Aku ingin melindungi keluargaku dan tidak ingin melihat bibiku seperti itu lagi. Membayangkan bibinya dimakan hidup-hidup oleh monster itu kembali membuat matanya berkaca-kaca. Dia masih muda dan belum memiliki konsep hidup dan mati. Tapi memikirkan kesakitan bibinya, dia ingin menangis. Fang Yu memandang Jin Jiaru dan tidak berkata apa-apa. Gadis kecil di depannya adalah tubuh roh bawaan, jika dia berkultivasi, dia bisa berkultivasi puluhan kali lebih cepat dari orang biasa. Dan dia masih sangat muda dan mudah dibentuk. Jika Fang Yu menerimanya sebagai muridnya, dia pasti akan menjadi jenius dalam beberapa dekade. Namun, Fang Yu memiliki duri di hatinya. Dia masih tidak mau menerima murid. Fang Yu memandang Jin Deyuan dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, bahkan jika kamu membawanya menemui master seni bela diri itu, dengan tubuh spiritual bawaannya, seseorang pasti akan menerimanya sebagai murid. Saya tidak cocok menjadi guru orang lain. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berkata kepada Li Xiaomo, ayo pergi. Huai Bei, keluarga Zheng. Setelah banyak masalah, Zheng Xiuchen berbaring di tempat tidur, menyipitkan mata dan memikirkan sesuatu. Yang Yinsu bersandar di bahu Zheng Xiuchen dan berkata dengan lembut, Xiuchen, menurutku kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Keluarga Qin melindungi Dao Tian, jadi dia tidak bisa diganggu untuk saat ini. Jadi, mari kita abaikan dia dulu. Nanti, ketika dia datang ke Huai Bei, kita akan memiliki banyak peluang.
Memikirkan adegan dipermalukan di depan umum oleh Dao Tian hari itu di Danau Yuexin, membuat Zheng Xiuchen dipenuhi amarah. Siapa dia? Dia adalah putra tertua dari keluarga Zheng, keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Dia ditunjuk sebagai calon kepala keluarga Zheng. Tapi Dao Tian sialan itu, tidak hanya membunuh 2 penjaga yang dibawanya, tapi juga menuntut permintaan maaf darinya di depan umum. Pernahkah Zheng Xiuchen mengalami penghinaan seperti ini? Setelah kembali ke Huaibei, Zheng Xiuchen memikirkan bagaimana menghadapi Dao Tian. Tapi setelah berpikir panjang, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Karena Dao Tian adalah milik Qin Yimo, dan Qin Yimo saat ini tinggal di Jiangnan. Zheng Xiuchen tidak ingin menimbulkan masalah bagi Dao Tian, yang setara dengan melawan keluarga Qin, yang juga menguasai wilayah bagian selatan sungai Yangtze. Dia menggunakan energi keluarga Zheng untuk memblokir berita tentang apa yang terjadi di Danau Yuexin, sehingga tidak ada keluarga bangsawan di Huaibei yang mengetahuinya. Namun jika Zheng Xiuchen berinisiatif pergi ke Jiangnan untuk mencari masalah dengan Dao Tian, pasti akan menimbulkan keributan. Jika saatnya tiba, kejadian di Danau Yuexin mungkin akan terungkap. Reputasi keluarga Zheng pasti akan rusak. Selain itu, menghadapi keluarga Qin mungkin bukan pilihan yang baik. Karena berbagai faktor, Zheng Xiuchen tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi Dao Tian, jadi dia mengalami depresi selama periode ini. Kamu bermaksud, supaya aku membantumu menangani Fang Yu dulu kan? Zheng Xiuchen memandang Yang Yinzu sambil setengah tersenyum dan berkata. Ekspresi Yang Yinzu tetap tidak berubah dan dia menjawab dengan tenang, ya, maksudku berurusan dengan Fang Yu dulu. Yang Yinzu menjadikan keluarga yang sebagai anak perusahaan dari keluarga Zheng, dan bahkan menjual tubuhnya untuk membalas dendam. Selama jangka waktu ini, dia telah memikirkan tentang bagaimana menghadapi Fang Yu dan bagaimana membuat Fang Yu sengsara. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Melihat kebencian di wajah Yang Yinzu, Zheng Xiuchen mengulurkan tangannya, mengacak-acak rambutnya, dan berkata, tentang Fang Yu, kamu seharusnya punya rencana kan? Setelah mendengar ini, mata indah Yang Yinzu berbinar dan dia segera berkata, tentu saja. Kalau begitu mari kita bicara dan mendengarkan, kata Zheng Xiuchen. Saya ingin menghancurkan 2 keluarga yang memiliki hubungan baik dengan Fang Yu terlebih dahulu. Dengan pengaruh keluarga Zheng, ini seharusnya mudah dilakukan, kata Yang Yinzu. Zheng Xiuchen sedikit menyipitkan matanya, menatap Yang Yinzu, dan berkata, apa maksudmu? Keluarga Tang dan keluarga Ji. Saya ingin mereka merasakan perasaan bagaimana sebuah keluarga dihancurkan. Yang Yinzu berkata dengan mata tajam.